Baik, di sini perkenalkan nama saya Nikotot Sriati dengan NIM 2205551014. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat database menggunakan XMPP melalui CMD dan bagaimana cara penggunaan DDC yaitu struktur pada database. Nah, struktur pada database itu ada 3. Yang pertama ada create, yang kedua ada alter, dan yang ketiga ada drop. Pertama-tama, kita buka dulu XMPP. Dan kita klik start pada MySQL. Setelah itu, kita cari command prompt. Nah, jika direktori yang kita akses saat ini ternyata belum tepat, kita bisa memanfaatkan perintah change directory atau cd fungsinya itu untuk membuka atau mengubah direktori tertentu dengan cara klik cd.2 enter, cd.2 enter. Nah, jika sudah diisi seperti ini, langsung saja kita klik cd XMPP enter cd MySQL, terus cd bin, terus kita klik MySQL lagi, MySQL menu root. Nah, jika sudah muncul welcome to MariaDB ini artinya kita sudah berhasil masuk ke command prompt. Itu kita udah bisa menggunakannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa saja yang terdapat pada device ini dengan cara klik show database. Nah, ini udah muncul. Jadi ini itu ada database yang dari MySQL itu sendiri dan ada database yang emang kita pernah buat sebelumnya. Jadi di sini kita buat dulu database-nya dengan cara create database. Kita mau bikin apa ya? Bengkel. Oke. Nah, jika sudah query oke seperti ini artinya kita udah berhasil. Jadi sekarang kita show dulu database-nya lagi. Database. Oke. Nah, di sini sudah ada 8 karena kita sudah menambah si bengkel. Nah, selanjutnya ini kan masih MariaDB non. Jadi kayak belum ada dibuka gitu. Jadi kita buka dulu si bengkel itu sendiri karena kita akan membuat sebuah tabel. Use bengkel. Nah, ini udah. Jika sudah seperti database seperti ini, kita udah bisa ngerubahnya dan kita bisa menambahkan jika kita ingin membuat sebuah tabel. Kita langsung saja masuk ke create tabel. Kita ingin membuat apa di tabel bengkel? Misal kita ingin membuat tabel si montir. Caranya itu harusnya bukan tanda petik bengkel. Oke. Create tabel montir kurung buka enter. Nah, di tabel montir itu bakal ada apa aja sih? Yang pasti ada ID montir itu sendiri. ID montir dengan tipe data integer 5. Nah, artinya harus diisi. Tabel kosong. Habis itu kita masukkan nama si montir dengan tipe data varchar 50. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat dengan tipe data varchar 50. Nah, yang keempat kita masukkan primary key-nya, yaitu di dalam kurung ini kita masukkan si ID montir karena kan itu yang termasuk ke dalam primary key. ID montir, klik kurung tutup dan tanda petik. Nah, di sini sudah kelihatan query oke. Itu artinya kita sudah berhasil dan kita harus menampilkan si tabel itu. Show tabel.
Nah, di sini kita sudah ada satu tabel, yaitu si tabel montir. Bagaimana kalau kita buat lagi? Kita lakukan seperti yang tadi, create tabel customer ya. Customer. Oke, enter. Nah, di sini ada yang namanya ID customer. ID customer dengan tipe data integer 5 boleh, not null. Nah, selanjutnya kita masukkan nama dengan tipe data varchar kayak di atas dengan juga 50. Oke. Terus di tabel customer itu ada apa aja sih? Pasti juga ada yang namanya alamat. Alamat customer dengan tipe data varchar 50. Oke, kita masukkan primary key-nya, yaitu si ID customer. Customer. Oke, kurung tutup dan ketik. Nah, di sini sudah muncul query oke. Itu artinya kita sudah berhasil. Kita show lagi. Show tabel. Nah, di sini kita sudah ada customer dan montir. Gimana kalau kita buat 3 aja? Jadi kayak tadi kita buat create tabel barang. Terus kurung buka. Nah, tabel barang juga ID, ada ID barang dengan tipe data integer 5. Terus nama barang tipe data varchar 50. Terus kalau di barang ada stok ya. Stok, kita masukin stok dengan tipe data integer. Kita gunain 50 deh. 50. Nah, habis itu kita buat primary key-nya. Primary key yaitu si ID barang. Kurung tutup lagi. Nah, di sini sudah muncul query oke. Selanjutnya kita show. Nah, di sini kita sudah punya 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel customer, dan tabel montir. Oke, kita sekarang misal kita ingin menampilkan tabel barang itu boleh, ingin menampilkan tabel customer itu boleh, montir boleh. Sekarang kita tampilin si montir dengan cara is montir. Nah, ini lebih detailnya ada di tabel montir itu ada ID montir, ada nama, dan ada alamat dengan tipe data integer, varchar. Nah, sekarang kita masuk ke perintah dari alter atau yang berfungsi untuk mengubah struktur tabel. Jadi di sini kita gunain dulu modify atau mengedit gitu. Dengan cara kita mengedit ininya ya, tipe datanya. Alter tabel di tabel montir, terus klik modify,
misal kita ingin merubah merubah tipe data alamat menjadi 100. Jadi alamat dengan tipe data varchar, klik di sini 100. Nah, ini udah muncul query oke, itu artinya berhasil. Selanjutnya kita munculin si tabel monternya. Nah, di sini sudah kelihatan kan alamat itu diganti menjadi tipe datanya itu varchar 100. Oke, selanjutnya kita menambahkan di tabel montir ini kita menambahkan si nomor telepon si montir itu sendiri. Jadi kita menggunakan perintah alter tabel, habis itu di tabel montir add nomor telepon dengan tipe data integer, nomor telepon varchar, dengan tipe data varchar 12. Oke, query oke. Ini udah berhasil. Berarti kita langsung saja montir. Nah, di sini sudah muncul nomor telepon. Dari tadinya cuma 3, sekarang ada 4. Karena nomor telepon ditambahkan. Selanjutnya kita masih di alter. Kita coba merubah alamat. Oke, kita gunain tabel yang lain. Kita gunain tabel barang. Nah, di tabel barang itu ada ID barang, nama, dan juga stok. Kita rubah nama stok menjadi sisa. Berarti kita menggunakan perintah alter tabel barang stok menjadi sisa dengan tipe data integer 50. Query oke. Langsung aja tes barang. Nah, di sini kita udah berhasil dari merubah nama stok menjadi sisa dengan tipe data integer yang sama 50. Baik, selanjutnya kita di sini nge-rename dari nama. Oke, sekarang kita gunain montir customer. Kita gunain customer. Tabel customer. Nah, di sini kita nge-rename tabel customer menjadi pelanggan. Berarti kita ketik alter tabel customer rename to pelanggan. Query oke. Langsung. Nah, kenapa di sini error? Karena kan kita di sini sudah nge-rename menjadi pelanggan. Jadi yang kita yang kita input harusnya itu adalah pelanggan. Nah, ini akan muncul. Nah, itu adalah perintah-perintah dari yang berada di alter. Selanjutnya kita masuk ke drop atau menghapus data. Nah, selanjutnya di sini kita coba hapus tabel pelanggan.
hapusnya itu menggunakan drop tabel pelanggan. Oke, sekarang kita show. Nah, di sini sudah ditampilin cuma barang sama geraja, sedangkan pelanggan sudah tidak terdaftar di sini. Selanjutnya kita hapus database si bengkel. Drop database bengkel. Klik OK. Nah, dari di sini kan isi bengkel. Karena kita sudah ngedrop database si bengkel itu, jadi di MariaDB ini menjadi none. Nah, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.